menjadi gila. Menjadi gila. Ya, karena akalnya nggak sampai dia gila tuh. Ya. Inilah sahabat ilmunya bagaimana dengan para nabi kita dulu. Apalagi sudah setingkat nabi. Jadi jangan kita menjatuhkan marwah nabi, perjalanan nabi itu. Mereka bilang kita sampai ke sana. Itu masih artinya setingkat para wali-wali ya, apalagi para yang setingkat para nabi. Sudah dikatakan nabi. Kalau mereka menjalankan apa yang ada dalam dirinya atau yang dikatakan berjalan di dalam Sidratul Muntaha yang ada dalam dirinya, berarti mereka itu ada di sana, di alam semesta yang nyata. Zahirnya duduk di situ, tapi rasanya ke sana tuh, batin mereka ke sana. Makanya itu yang dikatakan tajali. Makanya ini yang dikatakan, ya, ilmu yang paling tertinggi di dalam ilmu tauhid itu adalah tajali. Seperti saya contohkan ya, mungkin saya pernah artinya bagaimana kita membahas contohnya ya, seperti kita lagi lihat film, tiba-tiba kenapa saya itu kok merasa sedih, seakan-akan yang bermain film itu saya. Itu udah bertajali tuh. Lebur kamu di situ sebagai penonton, kamu menjadi aktor yang bermain sehingga perasaanmu kamu bawa ke situ. Itu bertajali. Kalau memang Allah tidak, kalau memang Nabi kita ini tidak sampai tidak sampai ke sana, kenapa dengan detail dia menjumpai para nabi-nabi, arwah-arwah para nabi. Nabi Isa alaihissalam sampai pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Diperlihatkan gambaran surga dan neraka, diperlihatkan pohon Sidratul Muntaha. Kenapa? Batinnya udah di sana, jasadnya ada di sini. Itulah yang dikatakan bertajali, sahabat imannya, ampun bertajali. Kenapa? Itu sudah mustahil kan? Mustahil. Kenapa? Sudah dikuasai oleh Tuhan. Sudah dikuasai oleh Tuhan itu sendiri. Ya mungkin yang lain mau bertanya Umi Kasanova. Bang Yuda, tadi gimana tadi? Ilah itu tarik napas ya? Ya? Ilah itu tarik napas tuh gimana? Tafakur tadi. Oh yang tafakur tadi. Umi Syarifah on cam on cam. Umi Syarifah. Lanjut Bang Hambalo. Ya, tafakur tadi lah ya. Tafakur lah, tafakur Al-Fatihah tadi yang kayak gimana nih? Yang gimana tadi? Bukan nano yang marifat. Kan iya yang thayyibah tadi lah. Dalam hati juga Bang Alam, kalau misalnya tadi Bang Hamba bilang tidak ucap. Tidak diucap, yang namanya tingkat diri itu nggak diucap ya. Kalau kita masih ngucap tuh masih jauh tuh. Tapi bisa Bang Alan, kalau tidak diucap memang kita atur napas kita santai. Yang repot malah kalau diucap karena ada yang keluar. Ini kan gua paham tuh. Ya saya praktekin Bang Hamba, kalau Bang Hamba habis kasih saya praktekin begitu, keseharian saya sudah begitu gitu. Saya biar jalan, mau ke kantor, mandi, udah menghayal ini air dari surganya Allah, terima kasih Allah, begitu gitu tuh Bang Hamba ngobrol-ngobrol. Makanya ada yang menggentarkan, ada yang menggentarkan orang itu dari difonis penyakit kanker di dalam tumor ya. Tapi ada seorang dokter yang beragama Muslim yang memberitahu si pasien ini, kebetulan si pasien ini adalah yang beragama Muslim juga. Dia memberikan artinya bagaimana, bukan doa, bukan obat, bukan doa, tapi belajar. Ya. Ya,
renungilah seakan-akan di dalam dirimu itu ada air kehidupannya Allah yang mampu menyembuhkan kankermu itu. Nah, munajat ini kita nyatakan ke dalam diri kita, memang itu harus kita menyembuhkan kanker. Nah, munajat ini kita nyatakan ke dalam diri kita, memang itu harus kita menyembuhkan kanker. Nah, munajat ini kita nyatakan ke dalam diri kita, memang itu harus kita menyembuhkan kanker. Nah, munajat ini kita nyatakan ke dalam diri kita. Masya Allah. Jaringan. Malumi aja kan. Malumi aja apa kan udah tua. Saya juga udah tua. Itu jadi subhanallah, jadi ditambah-tambah. Jika juga bertambah-tambah. Bang Alan, PM-nya Ainul Basiroji itu dulu dia mendapatannya. Dulu waktu Pak Waskito sedang diturunkan itu Bang Alan. Terus dia DM aku, dia telepon aku, Bang Alan ini. Kamu kalau bertanya terus tak blok, dia bilang. Jadi kita tuh menikmati kajian Pak Guru tuh enak gitu, Masya Allah. Alhamdulillah ilmu Allah setiap hari bertambah. Makanya saya doanya biar Bang Hamba sehat, punya semangat. Antar kita kan nggak ngerti, emang kagak ngerti. Bukannya bilang ngerti baru mau mencoba-coba gitu, emang kagak ngerti Bang Hamba. Jadi kayaknya polos kita datang ini kalau saya, tapi kalau teman-teman lain di sini mungkin kayaknya udah lebih keliling gitu, udah lebih tahu dari saya. Tapi kita harus fokus di apanya dulu ya, yang artinya tadi yang dikatakan taharu makom ya. Nah, kalau kita udah paham taharu makom, nanti insya Allah bisa malam taharu kolbu. Masya Ya, membersihkan hati. Taharu makom ini pandangan, ya. Pandangan. Nah, jadi kita harus membersihkan semua, sahabat berimannya, jangan bertumpuk-tumpuk dosa itu dalam diri kita. Ya, dosa kalau dalam hakikat itu dikatakan hadas batin, itu dosa tuh. Ya, kalau hadas dalam amalia itu perbuatan, ya, perbuatan yang nyata. Kalau hal yang dikatakan dosa dalam hakikat itu adalah hadas, ya, hadas batin. Ya. Jadi artinya biarkan bagaimana penglihatan kita ini ya dengan sendirinya ya mampu mencegah perbuatan keji dan mungkar tadi ya. Tidak lagi melihat yang sembarang-sembarang, sahabat beriman ya, tidak lagi melihat wajah seseorang lepas itu dia gampang menilai ya, gampang menghinakan, gampang merendahkan ya. Nah, itu hadas tuh ya. Hadas. Makanya Bang Hamba, setelah kita belajar begini ya, kita udah tahu gitu. Itu lihat orang kan tak jadi takut saya, beneran. Karena energinya nggak sama, pemahamannya nggak sama, timbulnya lain gitu, pandangannya dia lain dengan cara pandang saya. Akhirnya saya malas kalau terlalu banyak duduk, saya malas. Ya makanya Allah itu memperlihatkan derajat ya, derajat. Nah, di mana orang yang berilmu, di mana juga yang orang yang tidak berilmu diperlihatkan tuh. Kalau orang yang berilmu ini tentunya dia memandang secara arif billah. Artinya bagaimana? Dia memandang dengan bagaimana yang sudah diajarkan oleh Nabi. Ya, nah, dia memandang kebenaran yang ada dalam diri manusia itu, sehingga Nabi ini tidak bisa merasa ada dalam dirinya itu tentang bagaimana dendam, bagaimana tentang kedengkian, iri, sombong ya. Walaupun beliau dilempar, diludahi, ya tetap dia memandang kebenaran yang ada dalam diri manusia itu. Nah, gitu. Jadi insya Allah kita seperti itu, walaupun juga nggak sampai ke nabi-nabi, sampai juga yang penting kita berikhtiar. Nggak perlu lagi kita harus menjadi nabi, ya. Makanya kita ini diutus di dunia ini untuk bagaimana kita penerus sebagai nabi, penerusnya nabi. Ya, makanya kita ini diandalkan akhir zaman, orang-orang artinya umat-umat yang digelar sebagai bani. Bani itu yang dikatakan umatnya Nabi yang akhir zaman. Nah, ini yang dirindukan oleh Nabi karena umat inilah yang diandalkan oleh Nabi. Ya.
Kenapa? Kita di zaman ini sudah zaman kritis kehancuran manusia, kehancuran akal manusia, kehancuran kesadaran manusia. Ya, di sinilah di akhir-akhir zaman ini. Makanya kita bagaimana mengukuhkan biar alam semesta ini terjaga, ya, biar kesadaran ini terjaga, sehingga alam rayanya Allah ini tetap juga terjaga. Makanya alhamdulillah Indonesia ini sahabat beriman ya, yang masih mungkin negara-negara lain yang masih aman-aman. Karena apa? Masih ada dalam kesadaran di situ. Ya. Tidak artinya subhanallah artinya tidak menyinggung negara-negara orang lain sahabat beriman ya. Mereka selalu ada dalam artinya peperangan kayak gimana ya. Jadi mudah-mudahan Indonesia ya dijauhkan dari bagaimana tentang artinya peperangan tentang akhlak, peperangan tentang agama. Ya. Amin. Amin. Semua hidup dalam kedamaian. Ya. Saya memang mau pengen damai Bang Hamba dengan Indonesia ini karena anak gua ada tentara jadi saya takut. Jadinya doanya ya Allah Indonesia damai supaya anak udah setengah mati kasihan. Masya Allah. Ya itulah yang dikatakan tujuh kesadaran ya, tujuh kesadaran. Kalau kita mau mencapai tujuh kesadaran tadi yang bagaimana kayak Nabi bermirat gitu ya. Berarti kita harus mencapai zikirnya. Ya. Zikir apa namanya? Hijabul Ghaib. Ya. Zikir hijabul Ghaib. Ya. Tingkat zikir yang artinya tingkat yang teratas. Jadi artinya bagaimana kita memahamkan dulu yang zikir-zikir atau yang wajib ini sahabat bagaimana nanti itu artinya kalau kita sudah mampu memahami dengan apa-apa yang Duta Bangalan kemana dia jatuh? baru kita masuk ke sana ya. Zikir Hijabul Ghaib tentang bagaimana memperlihatkan tentang alam-alam ya. Nabi tahu tuh mana alam ruh ya, mana alam ini Nabi kita tahu ya, sehingga dia bisa mampu menemui berjumpa dengan arwah-arwah para nabi ya. Dia karena apa posisinya di situ? Sudah di alam ruh ya, sudah di alam ghaib ya. Bukan jasad yang berjalan tapi bagaimana jasad ini artinya di dalam diri kita ini yang berjalan ya. Itu sama halnya diri kita ya, sama halnya kita ini lagi main game ya. Game itu nggak bakalan bergerak kalau nggak ada yang menggerakkan game tuh ya. Kayak gitu tuh. Makanya batin ini bagaimana tidak bergerak kalau ada yang menjalankan ya. Siapa yang menjalankan ini? Yang duduk nih yang menjalankan nih ya, duduk ini yang menjalankan. Makanya jangan dia dijadikan makhluk tuh. Jangan dia dijadikan makhluk, jangan dia dijadikan ciptaan ya. Tapi bagaimana jasad ini dikuasai oleh Tuhan. Bang Hamba ada saya mau tanya tapi kayaknya di luar konteks, tapi kayaknya jadi saya penasaran kalau saya nggak tanya juga. Ya silakan. Ada begini Bang Hamba, saya dapat di VT ya menyatakan bahwa perempuan itu Hawa Adam diciptakan kan langsung, maksudnya dengan berhadapan dengan Allah begitu. Terus kalau Hawa itu katanya yang pada umumnya begitu, orang kemarin itu bilang kan dia diciptakan dari tulang rusuknya laki-laki. Sementara hadis menyatakan Waalaikumsalam Bang. Waalaikumsalam. Sementara hadis menyatakan bahwa itu tulang rusuk itu hatinya perempuan itu diibaratkan seperti bengkoknya tulang rusuk gitu. Itu gimana Bang Hamba waktu penciptaan Hawa itu? Saya bertanya. Ya, ini nih sahabat beriman ya. Kalau dalam pemahaman ya, kalau dalam pemahaman tentang hakikat ya, apa sih yang dikatakan Adam dan apa sih juga yang dikatakan Hawa ya.
Makanya Adam ini tidak mungkin akan diturunkan ke bumi kalau nggak ada Hawa. Ya, kalau bukan bujukan Hawa ini. Ya, makanya apa yang Hawa itu sebenarnya di dalam diri kita? Nah, itulah yang dikatakan nafsu. Ya, makanya Allah katakan di situ di surga, "Hei Adam, ini bukan tempatnya untuk beranak pinak. Turunlah kamu ke bumi." Ya. Nah, makanya Hawa itu yang dikatakan hawa nafsu kita itu. Ya. Nah, inilah yang membujuk. Sahabat beriman, Ini 13 anak, tapi aku yang ibaratnya aku yang sering diperintah kemana-mana dan melakukan. nah memang di situ sudah memperlihatkan bahwa sifat wanita itu artinya bagaimana kesabaran mereka, karena dinilai dari sifatnya seorang ibu. Ya. Nah, kita mungkin laki-laki bisa panjang rambut, tapi tidak mungkin artinya setabah para wanita. Ya. Hakikatnya, ya, ada hakikatnya bagaimana tentang kejadian wanita, bagaimana tentang kejadian inilah yang dikatakan apa sebenarnya, mana yang duluan, ya. Mana yang duluan, telur atau itu ayam. Nah, sama dengan itu tuh. Ya. Nah, sebenarnya begini ceritanya hakikatnya, ya. Sebenarnya begini hakikatnya. Adam itu sebenarnya di alam surga. Ya, alam surga yang sudah dijamah. Di mana alam surga yang sudah dijamah? Di alam rahim. Ya, di alam rahim. Ya, itu artinya itu yang dikatakan surga yang sudah dijamah. Alam rahim seorang, entah itu siapa, pokoknya yang dikatakan yang dia dilahirkan yang bernama Adam, yang sudah memiliki hati sebagai manusia. Kalau yang fosil-fosil itu bukan manusia, fosil dia, kerak dia. Ya. Banyak yang bilang yang manusia pertama itu kerak, fosil, yang manusia purba. Manusia purba itu bukan manusia. Ya kenapa? Dia tidak memiliki sifat manusia. Yang dikatakan manusia itu yang memiliki sifat manusia. Sifat sampai pada Tuhannya. Makanya Adam dikatakan bagaimana di situ Tuhan, artinya bagaimana awal Adam ini di situ yang sudah mampu mengenal Tuhan. Makanya dikatakan bapaknya manusia, bapaknya orang yang berkesadaran. Nah, gitu sahabat beriman, ya. Tidak ada dulu tuh tentang penyembahan dulu yang berhala, nggak ada tuh. Nggak ada. Ya. Cuma bagaimana artinya ya begitulah yang dikatakan artinya zaman ke zaman, ya. Nah, bagaimana karena Tuhan ini tidak dilihat, dijadikanlah patung sebagai perantara. Nah, mereka sembah patung itu sebagai perantara Tuhan di langit. Ya, nah gitu. Nah, sebenarnya Adam ini turun artinya dilahirkan, ya, artinya diturunkan ke bumi. Ya, dan perempuan itu entah dari mana, ya. Nah, entah dari mana perwujudan seorang perempuan yang sudah menjadi manusia. Makanya dikatakan Adam itu orang yang sudah memiliki akal sehat. Nah, yang sudah mampu meyakini bahwa Tuhan itu ada. Ya. Makanya kalau kita bandingkan dengan fosil itu bukan manusia, mereka hewan, masih kerak. Walaupun bentuknya sudah berdiri, walaupun bentuknya sudah apa? Itu bukan manusia karena tidak memiliki sifat Tuhan, belum memiliki sifat kesadaran di situ.
Zaman ke zaman, mungkin 6.000 tahun, anak masa yang katakan anak masa dalam Al-Quran, turunlah bagaimana yang sudah mengenal tentang kekuatan Tuhan, kekuasaan Tuhan, ya, kedatangan Tuhan. Itulah Adam tuh. Makanya di situ pengakuan bagaimana Allah bertajalli dengan Muhammad, sehingga yang mengaku ini artinya Adam ini adalah bukti sesungguhnya Tuhan itu ada. Adam itulah yang ilmu-ilmu tentang sejarah, ya, mereka mengatakan fosil itu manusia. Bukan manusia, itu binatang tuh, ya. Binatang, hewan, yang sudah dimiliki. Makanya kita ini juga kadang-kadang sudah jadi manusia tapi masih memiliki sifat binatang, sifat hewan, sifat buas, ya. Makanya di dalam diri kita ini, di dalam diri manusia itu, kalau kita di DNA, ya, itu 90 berapa ya, 80% Habibah, artinya apa, Habib, kita ini berasal dari manusia kera, ya. Itu artinya itu 80% ya. Kita ini manusia itu Homo sapien, biasa disebut Homo sapien. Iya, itu kita berasal 80%. 20% ini mampu merubah yang 80 itu. Nah, itulah kebesaran Allah tuh. Kebesaran Tuhan tuh. Ya. Kita cuma 20% di situ, tapi 20% ini bagaimana mampu dia artinya menghilangkan yang 80 itu. Itu nyata, walaupun kita walaupun itu para ilmuwan, itu nyata. Makanya kalau kita bukankah akan sudah berpikiran pada Tuhan, yang sudah mampu berpikir dengan Tuhan dan mempergunakan dirinya bagaimana tentang kebenaran yang ada dalam dirinya, mempergunakan kepada manusia. Terjadilah di situ dikatakan manusiawi, manusia yang berguna untuk manusia, manusiawi, bukan lagi manusia. Manusia tadi prosesnya bagaimana dia hanya sampai, tapi belum tentu dia berguna untuk manusia. Ya, perempuan itu artinya, ya, walau alam sahabat beriman, ya, walau alam. Ya. Makanya diperjalankan bagaimana, makanya kenapa kita ini sahabat datangi Nusantara zaman dahulu. Karena apa di situ zaman dulu daratan kita tuh masih dangkal, Malaysia masih sambung, Thailand masih sambung, ya, semua masih sambung tuh, sehingga gampang saja itu manusia purba mendatangi dengan melalui darat. Ya. Dan Indonesia itulah tempat yang mereka incar, sahabat beriman, ya. Kenapa? Indonesia adalah tempat yang paling subur, yang paling gampang mereka mencari makan. Makanya kita itu kadang-kadang ya banyak memang bersuku-suku, ya, berbeda-beda wajah juga tuh. Berbeda-beda suku, berbeda-beda bahasa, memang dari sononya sudah berbeda, yang datang itu dari penjuru ke sana kemari. Ya. Adam itu artinya dalam hakikat bagaimana dia ini dilahirkan, ya mungkin entah walau alam, ya. Karena kita hanya cukup mengimani. Tidak ada yang bisa mengatakan siapa Mama Adam, siapa Bapak Adam. Kita hanya meyakini bagaimana dia adalah manusia pertama, ya, yang sampai pikirannya kepada Tuhan. Ya.
Lalu wanita itu di mana? Wanita itu tercipta dari tulang rusuknya, ya. Tercipta dari keinginannya. Ya. Laki-laki ini kalau udah sepi, ya pasti cari tuh dia bagaimana melampiaskan keinginannya ini. Saya ini hidup sendiri nih, saya harus ada pasangan nih. Dia berjalan lagi ke Adam itu. Sampai ketemu di mana? Ketemu di puncak yang ada di Mekah sana, apa namanya? Puncak pertemuan. Iya. Jabal Rahmah. Jabal Rahmah gitu. Tempat pertemuan Adam dan Hawa. Itu bermakan beratus-ratus tahun sampai beribu-ribu tahun. Itu di situ tempat pertemuannya sehingga mereka mengadakan tentang bagaimana nikah batin, ya. Nah, karena dulu di zaman dulu kan belum ada ulama, belum ada tentang KUA, ya. Siapa wali. Makanya mereka mengadakan nikah batin. Ya. Belum ada aturan dunia. Iya, batinnya sudah mengakui kamu adalah istriku, batinnya juga perempuan sudah mengakui kamu adalah suamiku. Ya, assalamualaikum ya Adamu, wassalamualaikum ya Siti Hawa. Nikah sudah. Ya. Yang penting batin mereka sudah saling mengakui. Gitu sahabat beriman. Lalu melahirkanlah keturunan-keturunan, entah keturunan ini ke Amerika, entah keturunan ini ke mana-mana. Ya. Tentunya perempuan ini nggak akan melahirkan kalau nggak ada laki-laki. Jadi entah itu walau alam mungkin ya kalau dalam bahasa Amalia atau yang cukup kita imani, ya mungkin dia teradakan dari tulang rusuk laki-laki. Ya. Tapi kalau kita menempuh dari perjalanannya luar biasa sahabat berimannya, dari berjalan dulu tuh ya, berjalan sampai sekian ribu tahun sampai bisa bertemu dengan Siti Hawa. Yang masih di surga tadi itu adalah nafsunya. Ya. Yang Siti Hawa yang dimaksud di surga tadi adalah nafsu sendiri. Artinya bagaimana terjadinya satu bagaimana tentang anak pinak di situ ya, makanya Allah ini katakan jangan kamu beranak pinak di surga ini, kamu turunlah ke dunia. Ya, turunlah ke dunia tuh Adam tuh, ya, dilahirkan seorang ibu. Itu surga yang pernah dijamah. Beda dengan surga di akhirat yang belum pernah dijamah. Nah, tapi belum pernah dijamah, tapi kita juga mampu menceritakan. Seakan-akan orang itu pernah dari sana, menceritakan tentang suasana di sana, menceritakan tentang di sana. Padahal surga itu belum pernah dijamah. Makanya dia surganya Adam dengan surganya yang di sana beda. Iya, paham kan? Berarti perempuan yang saya berkeyakinan Adam itu keinginan. Iya. Hakikatnya. Saya berkeyakinan Adam itu turun ke bumi sebagai wujud Tuhan. Itu iya, itu memang. Makanya Adam itu yang dikatakan Adam itu pemikiran yang sudah sampai ke Tuhan. Berakal sehat. Ini sudah berakal sehat, sudah memiliki akal sehat, sudah memiliki kesadaran. Pokoknya sudah sifat manusia lah. Bukan lagi hewan, ya, bukan lagi kayak manusia purba. Makanya perjalanan bumi ini sahabat berimannya bukan cuma beribu-ribu tahun, tapi sudah bertriliun-triliun juta ribu tahun. Ya. Dari masa ke masa. Makanya kadang-kadang para ahli-ahli kadang-kadang menemukan barang-barang yang sudah beribu-puluh ribu tahun, kadang-kadang barang antik, ya. Nah itu. Berarti di zaman dahulu pernah ada dunia ini pernah dihuni orang-orang yang canggih, ya, orang-orang yang berakal dulu ya, sebelum kita ini, ya, sebelum alam semesta ini direstart, ya, sebelum alam semesta ini diratakan, ya, baru Allah memunculkan lagi
Iya, artinya Allah lagi mengadakan yang hidup, entah itu berawal dari apa. Kadang-kadang menemukan satu barang yang artinya yang tidak sesuai dengan umur apa yang kita alami sekarang, seperti tahun 2003 ya, 2025 menemukan barang tahun yang 3000 tahun lalu, yang 5000 tahun lalu, canggih-canggih itu. Berarti di zaman dahulunya itu tadi, makanya malaikat ini mengatakan, kenapa engkau turunkan manusia ya Tuhanku? Bukankah manusia itu akan merusak alam jagat ini? Itu malaikat sudah tahu seakan-akan itu dunia ini pernah dialami oleh manusia-manusia yang terdahulu. Makanya seakan-akan malaikat ini trauma. Kenapa engkau menciptakan lagi manusia ya Tuhanku? Bukankah manusia itu akan merusak dunia ini? Bukankah manusia itu akan menghancurkan alam raya ini? Itu kan malaikat sudah tahu tuh. Bahwa sesungguhnya di zaman dulu itu ada kehidupan mungkin lebih canggih daripada sekarang. Lalu Allah menjawab, sesungguhnya apa yang aku tahu, engkau tidak tahu. Berarti perjalanan dunia ini sudah bertriliun-triliun juta tahun. Tapi banyak juga yang bilang, dunia sudah tua lah, mau kiamat lah. Yang kiamat itu manusianya, yang hancur itu manusianya. Dunia ini tetap utuh. Coba coba di dunia ini kalau udah nggak ada yang memiliki kesadaran. Ya? Coba dunia ini nggak ada lagi yang memiliki kesadaran. Hujat sana, hujat sini, permusuhan sana, permusuhan sini. Ya terjadilah saling, bagaimana kita saling ini. Ya. Karena sudah tidak ada yang memiliki kesadaran. Semua sudah binatang tuh, rata binatang tuh. Ya, sudah memiliki sifat hewan. Ya, sudah memiliki sifat binatang. Nah, sudah tidak ada yang memiliki kesadaran Tuhan di situ. Makanya terjadilah kehancuran manusia, bukan kehancuran bumi. Ya kenapa? Bumi ini tetap dijunjung, tetap dijaga oleh malaikat-malaikat Allah. Ya, ada yang menjunjungnya, sahabat berimannya. Yang menjunjung aras ini ada. Ya. Ada yang menjaga dunia ini. Ya. Itu sudah ada malaikatnya tuh yang menjaga tuh. Yang ada yang sayapnya sampai 600 sayap, yang sayapnya ada sampai 6.000 sayap. Itu sudah dijaga. Yang menjaga arasnya Allah, yang menjaga kursinya Allah, sudah dijaga. Kemudian lagi Bang Hamba, haruskah ini kayak kita kan ini udah punya anak-anak udah pada dewasa, haruskah ini anak-anak juga paham, misalkan dia menikah, haruskah dengan menikah batin juga yang dilakukan begitu Bang Hamba, atau bagaimana ya? Begini sahabat berimannya, kalau ya, menikah batin begini, saya luruskan sedikit ya. Ya, walaupun kita sudah menikah syariat ini ya, menikah syariat itu menikah artinya bagaimana kita disaksikan oleh manusia. Ya, seandainya pernikahan kita ini hanya berdampak pada nafsu, sahabat beriman. Itu berarti hanya disaksikan oleh manusia. Tapi batin kita ini tidak mengakui mencintai istri kita. Ya, tapi kalau batin kita ini sudah mengakui bahwa itu istri kita yang kita cintai, itu sama halnya kita menikah batin tuh. Gitu ya. Kalau macam suaminya juga ini mencintai sampai sepenuh hayatnya, sampai kepada batinnya. Tidak ada yang lain, hanya istriku, tidak ada yang kucintai, hanya istriku. Artinya sampai kepada batinnya. Ikhlas dengan sesungguh-sungguhnya ikhlas. Itu sama halnya dengan bagaimana kita memiliki istri kita ini dengan secara batin. Ya, kalau kita mau kalamkan ya nggak apa-apa ya, tapi itu artinya berat sahabat berimannya, berat kalau kita masuk di makomnya, berat bagi diri kita ya, sama halnya nih ya, contohnya saya punya istri, lepas itu saya manggil istri, malam pertama manggil istri, baru saya duduk
saya duduk istri saya saya dudukkan istri saya berhadapan dengan diri saya. Baru di tengah-tengah Al-Quran, ya. Nah, di tengah-tengah ada Al-Quran nih. Kita berjabat tangan, kita akan nikah kembali di situ di atas Al-Quran yang disaksikan oleh Allah. Ya, tidak ada manusia itu. Ya, hanya Allah sendiri yang melihat di situ. Makanya kalau kita laki-laki, Assalamualaikum ya Allah. Waalaikumsalam ya Adamu. Apa yang kamu mau kepadaku Siti Hawa? Nanti kalau wanita ini yang artinya bagaimana dia menyebutkan artinya apa yang dia mau kepada laki-laki. Lalu wanita ini menyebut, yang saya tidak mau kepadamu adalah jangan kamu pernah berbohong, bermaksiat, selingkuh. Mampu nggak kita tuh? Begitupun juga laki-laki, bagaimana apa yang kamu mau di dalam diri saya ya Adam. Laki-laki juga minta lagi hakikatnya tuh, saya mau jangan kamu berbohong, kamu jangan suka kayak gini, pokoknya kamu harus tahu masak gini. Oke, udah janji tuh. Jadi kita di situ kayak terikat tuh. Ya, kita mau berbohong udah nyumpah di atas Al-Quran. Kadang-kadang ini artinya membuat jiwa kita itu tertekan. Makanya kalau kebanyakan orang-orang kayak gini, kadang-kadang banyak yang stres sahabat beriman ya. Kenapa? Tidak mampu. Ya. Tidak mampu membiasakan, sedangkan tabiatnya tadi ke situ ya, tidak mampu. Menekan. Ya. Makanya umi saya itu sering katakan begitu. Kamu cukup nikah batin, artinya secara bagaimana kamu menyukai istrimu itu dengan batinmu, dengan hatimu. Nggak perlu lagi. Kenapa saya bilang umi? Itu seakan-akan kita ditekan. Ditekan. Jadi mau tidak mau ya, karena kita udah takut tuh, udah janji di atas Al-Quran. Kalau saya mengingkari ini fatal nih saya ini. dapat karma. Berarti nggak bisa ikut menikah 1-2 kali seperti sunahnya Nabi kalau dia mampu. Iya. Mampu nggak? Kalau kita tidak berbohong, ya. Karena kadang-kadang itu ya kebanyakan bagaimana kita laki-laki sahabat beriman. Katanya perempuan senang dibohongi Bang Hamba, karena kalau dibohongi dia senang udah, yang penting selesai. Tapi itu bahasa dulu lah, bahasa main-mainnya kita. Makanya kadang-kadang kebanyakan wanita atau kita dari laki-laki itu kebanyakan tertekan batinnya sahabat beriman ya. Mau keluar juga susah, harus ada izin dari laki-laki. Ya, mau ngantarin sayur ke tetangga juga takut, ya. Sedangkan suami masih kerja, nggak bisa keluar. Iya, harus ada izin dari suami, jadi kayak ketekan. Ya, makanya kebanyakan itu ya, kita sebagai perempuan itu yang kalau nggak mampu kadang-kadang kita stres di situ ya, stres perempuannya. Stres atau tidak dia kayak macam depresi. Bagus kalau memang laki-laki artinya mengatakan segala sesuatu yang artinya yang kurang kepada. Tapi kalau macam laki-laki mengatakan gimana kalau uangku bukan uangmu, kayak gimana tuh? Habislah tuh, ya. Mau makan minta di suami. Mau belanja minta di suami, mau beli baju, mau beli lipstick harus minta di suami, ya. Jadi wanita itu kayak di penjara. Ya, Bang Alan mau naik lagi enggak? Ya gitu sahabat gini. Ada urusan sebentar. Bang Ena turun dulu ya, ini Alan. Jadi bagaimana kalau kita sudah apa yang ada mungkin ya uang ya kita serahkan segalanya kepada istri.
Tapi istri juga Bang Hamba harus sadar diri. Masa suaminya misalkan mau keluar dompetnya kosong banget. Saya nggak begitu dulu Bang Hamba. Beneran. Ini gaji mah misal 3 juta. Saya kasih Iya. dia tuh Bang Hamba barang 500. Ya, Ini maksudnya- mah uang bensin. Iya, maksudnya kayak gitu ya, sama-sama mengerti itu yang dikatakan artinya bahagia dunia akhirat ya, Iya, mengerti. karena kita sudah mendapatkan surga itu di rumah tangga kita sendiri. Subhanallah. Kata suamiku dulu Bang Hamba, saya pulang ini saya mau dapatkan surgaku. Jangan saya pulang, kamu masih marah-marah. Di mana surgaku? Begitu Bang Hamba. Iya, cerita-cerita Umi maksudnya itu bekal juga kita untuk seperti itu. Begini Iya, sebelumnya Bu. Iya, iya. Kan kita khususnya kayak di sini khususnya kan sebagai orang ini, tapi tidak semua juga memilih. iya, Ya kan, kadang kan dulu itu orang-orang tua kita ketika mau datang melamar, kadang ditanya mau kemana, dia bilang mau pergi melamar karena mau disatukan. Nah, jadi ada bahasa kita itu di sini, kalau masih sendirian berarti baru sepotong, ya kan? Nah, nanti menyatu kita mendapatkan saat itu. Nah, betul tadi sepakat sekali apa yang dikatakan oleh guru kita bahwa nikah batin itu menyatukan hati ini. Nah, karena kenapa? Sehingga disitulah muncul dikatakan tulang rusuk. Maksudnya apakah ini artinya seorang laki-laki atau seorang perempuan dari tulang rusuk ini iya, mampu disatukan. Nah, betul. Apakah cinta itu bukan nafsu, betul-betul cinta. iya, Nah, jadi sama tadi apa yang disampaikan oleh Abah Guru itu di atas Al-Quran itu keras sekali itu kalau bagi kami orang Bugis. iya, jadi sepakat sekali itu. Sebenarnya malam ini tidak ada yang tersembunyi, semua Abah Guru sudah bongkar semua. Sampai siapa itu Adam, siapa itu Hawa. Jadi begitu Bunda. iya. Makasih Bang Pena nambahin referensinya ya. Iya. Artinya tulang rusuk itu cuma gambaran ya, gambaran kiasan kata-kata Allah. Ya, makanya dia bentuk bagaimana wanita ini kan dia memiliki artinya sifat keegoisan yang paling tinggi. Kalau bukan yang berkata, yang pakai perasaan tuh nggak mau dia ya. Makanya kalau kita mau luruskan itu nggak bisa ya, karena tulang rusuk ini bengkok ya. Kalau mau diluruskan tetap patah. Makanya harus dilembutkan. Ntar gue inget pengantin baru lagi nih Bang Hamba. Ntar inget pengantin baru lagi nih. Masya Allah. Itu karunia Bang Hamba, cinta itu kan alamiah. Allah sudah turunkan dunia ini dengan cintanya. Iya. Jadi ya begitulah, banyak istilah kan yang dikatakan ras yang kecil. Alhamdulillah Pak Guru masih jomblo. Nanti kalau Pak Guru udah nikah, aduh kita nggak bisa lagi ini. Kita kondangan Bu Nengki. Kondangan. Kita nggak bisa. Nanti Pak Guru nggak bisa seperti ini malam-malam sampai jam 12. Ada istrinya terganggu. Oh. Dosa kita, dosa. Iya ya dah. Seperti kata-kata kiasan yang dikatakan surga di telapak kaki ibu. Kaki ibu. Nah itu kiasan tuh, jangan kita mendurhakai. Nyari surga lagi di situ. Iya. Nanti dia ambil anakku, mak mana itu surga di kakinya? Dia buka-buka, mana telapak gini.
Alhamdulillah. Ini siapa yang memimpin doa? Pak Guru saja. Makasih. Enak sekali-kali. Lupa aja lah. Kita berikan bagaimana pandangan kita, ya, biar pandangan kita ini melihat nyata, artinya melihat nyata-nyatanya yang melihat adalah diri, dan melihat dirinya itu adalah dirinya sendiri, bukan diri. Jadi kita harapkan sahabat sebenarnya jangan kita hanya mendengarkan tadi, saya sudah kasih wawasan, ya. Jadi kalau kita melakukan, ya, itu sahabat-sahabat beriman, saya sudah memberikan wawasannya, ilmunya sahabat beriman, dan kita itu wajib, ya, karena itu memang Ayatnya jelas sekali. ya. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Ya Allah, Maha Suci Engkau, ya Allah, ya Tuhan kami. Aku memujimu, ya Allah. Aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Engkau, ya Allah. Aku memohon ampun kepadamu, ya Allah, dan aku bertobat kepadamu, ya Allah. Ya Allah, di sini niat kami untuk bagaimana belajar dan mengajarkan, untuk menuju di jalanmu, ya Allah, jalan yang benar, jalan yang tersirat sampai insya Allah sampai ke hadapanmu, ya Allah. Itu yang kami niatkan sahabat beriman, itu yang kami niatkan, ya Allah. Tidak ada niat lain sahabat, ya, tidak ada niat lain, ya Allah. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi umat yang harus bilang amin. Berkah selalu semuanya. Semoga besok kita bertemu dengan keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Mohon Terima kasih, Abah. Sama-sama. Terima kasih banyak. Sehat semua teman-teman. Aduh, hamba Allah, selamat bahagia.